البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas poin yang ke-584 berhubungan dengan sahabat yang terakhir kali wafat, yaitu Abu Tufail Amir bin Wathilah radhiyallahu anhu. Yang ini juga menunjukkan tentang kebenaran berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak akan tersisa dari sahabat beliau setelah 100 tahun semenjak perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan betul yang terakhir kali meninggal Abu Tufail di tahun ke-100. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi dengan meninggalnya Abu Tufail berarti apa? Habis sudah para sahabat. Jadi generasi sahabat berakhir dengan wafatnya Abu Tufail Amir bin Wathilah radhiyallahu anhu, yang kemudian masuk pada generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in. Kita lanjutkan pada poin yang ke-585. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, ma hiya al-qurunul mufaddalah? Apa itu generasi-generasi yang diutamakan? Wal jawab, as-sahabatu at-tabi'un wa tabi'ut tabi'in. As-sahabatu wat tabi'un wa tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang diutamakan, yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan mereka. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan yang ketiga generasi tabi'ut tabi'in. Apa dalil untuk hal ini? Karena menetapkan suatu keutamaan, akhwani fillah, butuh dalil, butuh landasan. Sebab pemberian keutamaan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Penetapan ini baik, ini lebih baik, ini mulia, ini lebih mulia, itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi tazkiyah untuk suatu generasi. Wa dalilu ma rawahu Abdullah, dibetulkan harakatnya. Ma rawahu Abdullah ibn Mas'udin atau Ibnu, bagaimana yang betul? Ibnu, ini juga dibetulkan. Wa dalilu ma rawahu Abdullah ibn Mas'udin, yaitu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Terus di sini sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala muliakan untuk bisa bertemu dengan manusia yang paling utama.
rasul, penutup para anbiya, dalam keadaan mereka beriman kepada rasul tersebut dan meninggal di atas keimanan. Inilah para sahabat yang dikatakan oleh para ulama syarafus suhbah la yu'adiluha syai'. Keutamaan bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbandingi dengan sesuatu apapun. Sehingga tidak akan datang generasi setelahnya ikhwani fillah orang yang lebih mulia dari para sahabat. Nah, dari manusia-manusia yang selain Nabi tentunya. Karena nanti akan datang di akhir zaman, nah, Nabi yang mulia, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam turun untuk membunuh Dajjal. Tapi itu bukan dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk umat ini, maka tidak akan datang generasi yang lebih utama daripada generasi sahabat. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan bahwasanya Dia ridha terhadap mereka. Dalilnya apa? Arin. Tayyib, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Naam, as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat. Dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan tolak ukur keimanan yang benar tatkala seorang beriman sebagaimana para sahabat beriman. Dalilnya apa? Indah Ridwan. Naam, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ayat keberapa itu? Apabila mereka itu beriman dengan semisal yang kalian wahai para sahabat beriman dengannya, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Ini menunjukkan ikhwanifillah, tolak ukur seorang diberi hidayah untuk beriman dengan benar tatkala mengikuti metode para sahabat dalam beriman. Ini diingat-ingat. Ini juga dalil ikhwanifillah tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf dalam masalah akidah, dalam masalah iman. Siapa saja yang menginginkan hidayah maka harus mengikuti para sahabat dalam beriman. Nah, pada Al-Baqarah ayat 137. Thumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang setelah mereka, yaitu generasi para tabi'in, yang kriterianya ikhwanifillah yaitu siapa saja yang bertemu dengan para sahabat dalam keadaan beriman kemudian mati di atas keimanan, maka itulah para tabi'in. Yang mereka ini juga memiliki keutamaan sebab mengambil ilmu dari sebaik-baik generasi yang masih murni, belum banyak perselisihan, masih dekat dengan masa-masa kenabian, sehingga muncul di generasi ini para a'immah, para teladan untuk umat ini, baik dari sisi ibadah maupun dari sisi ilmu maupun dari sisi zuhud dan wara', semisal Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya. Thumma alladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka yang dikenal dengan generasi atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in, sama
yaitu generasi pengikut para tabi'in, yang mereka mengambil ilmu dari tabi'in. Ini 3 generasi ya kawan, yang kemudian dikenal 3 generasi itu dengan istilah salaf. Nah, generasi salaf dilihat dari zamannya, maka mereka ini akhwanifillah kembali kepada 3 generasi tersebut: generasi sahabat, generasi tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Kemudian siapa saja yang mengikuti metode 3 generasi tersebut dalam beragama, maka nisbahnya menjadi salafi, karena mengikuti para salaf. Nah, walaupun bukan salaf secara zaman, karena zamannya zaman akhir, tapi salaf secara aqidatan wa manhajan, salaf secara aqidah dan secara manhaj. Nah, makanya nisbahnya menjadi salafi. Oleh karena itulah ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya la aiba liman adhara madhhab as-salaf. Tidak ada aib bagi orang-orang yang menampakkan madhab salaf, manhaj salaf, wa antasaba ilaih, dan menisbahkan kepadanya, wa ataza ilaih, bahkan wajib untuk menerimanya. Kenapa? Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, karena manhaj salaf ini tidak ada kecuali kebenaran padanya. Sebab manhaj salaf hakikatnya akhwanifillah yaitu Islam itu sendiri. Islam yang dibawa oleh Nabi, disampaikan oleh para sahabat, disampaikan oleh para tabi'in, dan diteruskan oleh atba'ut tabi'in. Itulah Islam yang murni. Islam yang murni, yang belum banyak campuran berupa kebid'ahan-kebid'ahan dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Sehingga ketika kita menyeru manusia untuk kembali kepada metode para salaf, berarti kita menyeru manusia untuk kembali ke Islam yang murni, Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, bukan sesuatu yang baru, bukan manhaj yang diada-adakan, tapi itulah hakikat Islam. Nah, itulah hakikat Islam. Lalu kenapa kita tidak menamakan Muslim saja? Cukup, untuk menamakan Muslim sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala namakan kaum muslimin dengan apa? Muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala katakan, huwa sammakumul muslimin, dialah yang menamakan kalian itu muslimin. Allah menamakan orang-orang yang beriman terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam muslimin. Kenapa kita kemudian memunculkan istilah salafi atau istilah ahli sunnah atau firqatun najiyah atau taifah al-mansurah? Gimana jawabannya Mbak Abdul Razak? Taib. Hal itu cukup ketika dulu di zaman para sahabat dan di zaman generasi yang utama, ketika belum muncul berbagai macam firqah-firqah yang menyimpang. Cukup karena semuanya muslimin. Semuanya muslimin, jelas. Karena saat itu yang ada adalah hanya muslim, musyrik, munafik, ya tidak? Maka ketika seorang mengatakan man anta, ana muslim, jelas. Karena apa? Yang lain kafir, musyrik atau munafik. Ketika dikatakan man anta, ana muslim, cukup. Tapi seiring dengan bertambahnya zaman dan jauhnya jarak waktu antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita, juga munculnya berbagai macam bid'ah. Ketika seorang ditanya man anta, ana muslim, masih banyak pertanyaan. Muslim yang mana? Apakah muslim yang meyakini bahwasanya iman itu tidak bertambah dan berkurang, ataukah muslim yang mengakui bahwasanya Allah hanya memiliki 20 sifat saja, atau muslim yang menyatakan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana, atau muslim yang menyatakan ini dan itu? Muslim yang mana? Masih banyak pertanyaan. Oleh karena itulah, untuk mempersingkat istilah sehingga seorang jelas bahwasanya dia itu muslim yang mengikuti para sahabat dalam
metode beragama. Dan para tabi'in serta atba'u tabi'in kemudian menggunakan istilah salafi. Dan penisbatan ini penisbatan yang hak, ikhwan. Kenapa? Karena memang Nabi SAW sendiri telah menegaskan bahwasanya beliau adalah salaf terbaik. Sebagaimana dalam hadits tentang kisah Fatimah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Naam, tayyib. Fa inni ni'mas salafu ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Jadi Nabi SAW adalah sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu. Berarti ketika kita menisbahkan kepada salafi, ya mengikuti beliau. Mengikuti generasi salaf. Dan hakikatnya ya mereka-mereka yang berislam di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, bukan pemahaman masing-masing, bukan pemahaman pemimpin kelompok maupun pemimpin partainya. Dengan itu mereka akan selamat. Oleh karena itulah mereka juga dikenal dengan sebutan firqatun najiyah, golongan yang selamat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Auf bin Malik dan yang lainnya. Karena mereka golongan yang selamat dari sekian banyak firqah yang tersesat. Dari 72 firqah tersesat, satu taib yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.